Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kali ini. Kita akan bahas mengenai Knowledge Discovery in Database atau kita singkat dengan KDD. Database sekarang dapat memiliki besar sampai hitungan terabyte. Dalam data yang besar ini kemungkinan akan tersembunyi informasi-informasi yang bersifat strategik. Tapi dengan banyaknya data, timbullah masalah untuk menggali informasi yang berguna dari data tersebut. Kita ketahui bahwasanya banyak perusahaan telah mengumpulkan data berkuantitas besar. Knowledge discovery in database di sini adalah proses yang dibantu oleh komputer untuk menggali dan menganalisis, ya. Proses yang dibantu oleh komputer untuk menggali dan menganalisis sejumlah besar himpunan data dan kemudian mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna. Kemudian data mining di sini merupakan bagian dari knowledge discovery in database. Kenapa? Karena data mining di sini mampu menjawab permasalahan bisnis yang secara tradisional terlalu lama untuk diselesaikan, gitu ya. Kemudian di sini ada proses knowledge discovery in database atau proses data mining, ya. Terdiri dari selection, pre-processing, transformation, data mining, interpretation atau evaluasi. Ya, kita bahas satu persatu. Selection atau seleksi. Data di sini yang diseleksi adalah mengambil data yang relevan, ya, yang relevan dengan tugas analisis dari database itu sendiri. Atau menyeleksi, ya. Seleksi itu dalam arti kata menyeleksi atau segmentasi data berdasarkan kriteria tertentu, ya. Kemudian di sini ada pre-processing atau pembersihan, ya. Tahap pembersihan di mana info tidak berguna itu dibuang, ya. Selain itu, data dikonfigurasi ulang untuk menjamin format bahwa datanya itu tetap konsisten. Kemudian transformation dikaitkan memproses data sehingga data dapat digunakan dan ditelusuri, ya. Jadi setelah kita lakukan processing atau pembersihan, maka tahap berikutnya yang kita lakukan adalah transformasi, ya. Transformasi di sini memproses data sehingga dapat digunakan dan ditelusuri. Kemudian data mining. Nah, di sini data mining adalah proses ekstraksi, ya. Proses ekstraksi pola dari data yang ada dengan menggunakan metode, ya. Nanti metodenya banyak beragam, ya, banyak beragam metode. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Kemudian ada interpretation atau evaluasi, ya. Interpretasi atau evaluasi di sini adalah proses interpretasi pola menjadi pengetahuan, ya. Menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke data warehouse. Jadi, data warehouse atau suatu gudang data, ya, adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data. Baik itu data yang bersifat historis atau suatu organisasi, seperti contohnya data penjualan, kemudian ada gaji dan informasi lain dari operasi harian, ya. Pada umumnya suatu organisasi ini menyalin informasi dari sistem operasionalnya seperti penjualan dan sumber daya manusia ke gudang data menurut jadwal yang teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir minggu, gitu ya. Nah, setelah itu manajemen dapat melakukan query kompleks dan analisis. Contohnya misalnya dalam penambangan data, ya. Dalam penambangan data terhadap informasi tersebut dapat membebani sistem yang operasional ini terkait
gitu ya. Kemudian menurut Rainardi pada tahun 2008, data warehouse di sini adalah sebuah sistem yang mengambil dan menggabungkan data secara periodik dari sumber data ke penyimpanan data bentuk dimensional atau normal. Kemudian menurut Han pada tahun 2006, data warehouse ini merupakan penyimpanan data yang berorientasi objek, ya. Yang berorientasi objek, terintegrasi, mempunyai varian waktu, dan menyimpan data dalam bentuk non-volatil sebagai pendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, data warehouse ini dapat menyatukan dan menggabungkan data dalam bentuk multidimensi. Jadi, data warehouse ini dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia bisa menyatukan dan menggabungkan data dalam bentuk multidimensi. Kemudian, karakteristik dari data warehouse. Di sini ada subject oriented. Karakteristik data warehouse. Nah, sistem basis data ini memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dengan basis data yang lainnya. Nah, terdapat 4 karakteristik yang dimiliki oleh data warehouse. Yang pertama ada subject oriented atau berorientasi kepada subjek. Nah, ini disusun dalam bentuk utama seperti pelanggan, supplier, produk, dan sales. Nah, meskipun data warehouse ini terkonsentrasi pada operasi harian dan proses transaksi dalam perusahaan, data warehouse ini fokus pada pemodelan dan analisis data, ya. Supaya apa? Untuk membuat keputusan. Untuk para pembuat keputusan. Di mana ini data warehouse ini berkarakter menyediakan secara singkat dan sederhana gambaran seputar subjek yang lebih detail dan yang dibuat dari data luar. Kemudian integrate atau data yang dimiliki itu terintegrasi, dibangun dari bermacam-macam sumber yang berbeda seperti database relasional, flat files, dan online transaction record. Pembersihan dan penyatuan data diterapkan untuk menjamin konsistensi dalam penamaan, kemudian dalam struktur kode dan ukuran atribut. Kemudian, karakteristik berikutnya adalah time variant atau data yang disimpan ini bersifat tetap, ya, atau data yang disimpan bersifat tetap. Data yang disimpan ini untuk menyajikan informasi dari sudut pandang masa lampau, misalnya 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu, ya. Setiap struktur kunci dalam data warehouse ini mempunyai elemen waktu, baik secara implisit maupun eksplisit. Kemudian ada non-volatil atau dibuat dalam rentang waktu yang tertentu. Nah, secara fisik disimpan terpisah dari data aplikasi operasional. Nah, jadi secara fisiknya ini data warehouse ini terpisah dari data aplikasi operasional. Nah, penyimpanan yang terpisah ini tidak memerlukan proses transaksi atau recovery dan mekanisme lainnya. Ya, biasanya ini hanya membutuhkan 2 operasi dalam akses data. Apa itu? Ada initial load of data dan access of data, begitu ya. Kemudian, apa sih kelebihan dari data warehouse ini? Nah, kelebihannya, data warehouse ini memiliki kelebihan yang pertama, data itu terorganisir, ya. Jadi, kelebihan yang pertama adalah data yang dimilikinya adalah data terorganisir dengan baik untuk query analisis. Nah, dari data yang terorganisir ini akan menjadikan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi, ya. Kemudian yang kedua, perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Dan yang ketiga, itu memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi. Kemudian selanjutnya masalah keamanan. Ya, jadi masalah keamanan dan kinerja ini dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Jadi itulah kelebihan daripada data warehouse. Data warehouse ini juga memiliki banyak model data. Ya, sehingga
ya memudahkan kita dalam menciptakan sebuah laporan, ya. Kemudian data warehouse ini perlu kita ketahui bahwa data warehouse ini tidak memperlambat kerja operasional transaksi karena dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam raganya tanpa kita harus bersusah payah, begitu ya. Di balik kelebihan yang dimiliki oleh data warehouse ternyata menyimpan kekurangan, ya. Apa kekurangannya? Yang pertama, data warehouse ini bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Nah, jadi seandainya kita memiliki sebuah data tetapi tidak terstruktur, maka itu tidak cocok untuk diterapkannya data warehouse. Data warehouse ini hanya cocok pada data-data yang terstruktur. Kemudian data perlu diekstrak atau diubah. Jadi misalnya kita memiliki data operasional. Data operasional itu tidak serta-merta langsung diproses ke dalam data warehouse, tidak ya. Jadi data tersebut harus diekstrak terlebih dahulu, di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan waktu yang lumayan, ya. Kemudian semakin lama dipelihara ini maka semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse, ya. Kemudian data warehouse ini dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat sehingga data yang ada itu tidak optimal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.